Nah, oleh karenanya jangan mengganggu orang. Berpikir mengganggu orang itu. Lebih baik membahagiakan teman kita. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa kita tidak pandai ngomong, tidak pandai, tapi pandai beribadah kepada Allah. Sekarang main penjara. Salah sedikit masuk penjara. Salah sedikit masuk penjara. Kasihan diri kita, ya Allah. Kasihan diri kita yang kasihan. Masuk penjara itu sakit, tak main-main. Di sana kita tahu bahwa banyak yang kita lihat di penjara itu. Banyak pergaulan di sana, betul-betul besar pergaulan. Pergaulan perampok ada. Pergaulan cubit-cubitan ada. Pergaulan, semua pergaulan ada di penjara itu. Ngeri kehidupan. Kalau macam-macam sedikit saling pukul. Nah, sehingga jangan sampai kita masuk ke dalam hal begitu. Bagaimana caranya? Kita berpikir dulu, baru kita berbuat. Ingat-ingat, muhasabah. Lebih baik berpikir. Para wali Allah tidak pernah kalau banyak bicara, hanya berzikir. Karena bicara ini dihitung oleh Allah bukan. Apa yang kita mau omongkan dihitung. Ini si A ngomong apa? Sambal terasi. Wah, si A sambal terasi ngomongnya. Si B apa ngomongnya? Meong. Tulis meong. Ditulis itu. Bilang I. H. Tulis H. How. Tulis how. Semua ditulis itu. Terus besok diperlihatkan sehingga satu orang saja ribuan tahun ditanya oleh Allah. Satu orang di padang mahsyar yang begitu besarnya, begitu banyak manusia, bisa tidak dihitung? Dari Nabi Adam sampai hari kiamat, bisa tidak dihitung manusianya? Manusia mau apa? Manusia yang bagaimana maunya? Banyak di padang mahsyar itu. Itu akan ditanya satu persatu maju. Si A maju. Si A, kamu dulu tanggal begini, kamu bilang I. Kenapa kamu bilang I? Terus tanggal begini, tanganmu kamu ginikan. Kenapa kamu ginikan? Ditanya itu. Terus tanggal begini, rambutmu kamu udah-udahkan gini, kenapa? Supaya seksi, Pak Malaikat. Wah, supaya seksi. Terus kenapa kamu pakai baju UKC? Kenapa? Tanggal ini kamu pakai baju UKC. Kenapa? Supaya kopi ini tertarik sama saya. Udah dicatat malaikat. Kalau begitu kamu ini sekarang sini, kamu bagian kiri. Nauzubillah min dzalik. Itu dari umur kita 15 tahun mulai ditanya satu persatu sampai kapan kalian mati. Ditanya berapa tahun itu? Satu-satu apa? Langkah kamu maju depan kenapa? Kamu ke belakang kenapa? Oh ditanya, makanya capek di padang mahsyar itu. Khamsina alfasana. Orang dijemur saja di padang mahsyar itu 50.000 tahun. Dijemur ini. Belum ditanya. Subhanallah. Apalagi ditanya satu persatu. Terus berapa tahun? Kapan giliran? Ditanya kapan giliran? Panasnya luar biasa. Kapan giliran? Kalau seperti di dunia kan ada tempat AC. Misalnya kita antri di bank, ada nggak AC-nya di dalam? Tapi kita ngantri saja di bank, ada AC, ada TV, capek nggak? Capek. Bagaimana? Tidak ada AC, panasnya luar biasa, manusianya banyak. Terus satu persatu sampai ribuan tahun satu orang ditanya. Kali triliunan manusia berapa ribu tahun jadinya? Berapa juta tahun? Mongor di padang mahsyar itu. Nah ini bagi orang yang tidak muhasabah di dunia ini, lama di padang mahsyar. Tapi orang yang sering muhasabah di dunia ini, masya Allah, itu ada istilahnya masuk surga bigori hisab.
Apa? Masuk surga bighairi hisab. Masuk surganya tanpa pertanyaan. Tidak ada pertanyaan. Lalu masuk anak-anak Allah, masuk surga semuanya bighairi hisab. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Tiba-tiba masuk yang namanya orang masuk surga bighairi hisab ini janjinya Allah ini wa'ada Allah yang menjanji. Orang yang muhasabah, muraqabah itu yang selalu memperhatikan dirinya, yang selalu berbuat, berpikir dulu baru berbuat, dan selalu melakukan amal soleh, beribadah kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Tiba-tiba masuk di dalam surga, di pintu surga, sampai di pintu surga Mas Tama. Dia ngomong apa? Ya Allah, dulu di dunia Engkau telah memberitahu saya lewat Al-Quran bahwa ada namanya padang mahsyar, ada namanya titik siratal mustaqim. Mana itu ya Allah? Nah, sampai begitu pertanyaan. Kenapa? Karena tidak melihat padang mahsyarnya, tidak melihat titik siratal mustaqimnya. Menurut penerangan para ulama bahwa titik siratal mustaqim itu 5 tingkat, 5 tangga. 1, 2, 3, 4, 5. Satu perjalanan itu ribuan tahun. Satu titik siratal mustaqim ribuan tahun. Tapi ahli surga yang masuk surga bighairi hisab ini bertanya, mana itu titik siratal mustaqim? Lalu dijawab, kan kamu di dalam kendaraan, kamu di dalam kapal, bagaimana kamu melihat pada masa? Lalu diperlihatkan TV, dilihat orang sedang ditanya, dipukul, ditendang, diinjak oleh kuda, diinjak oleh semut. Oh, masa semut yang diinjak? Yang kecil besok, yang kecil sekarang, besok jadi gajah, semut jadi gajah, gajah jadi semut. Begitu. Makanya besok semut yang injak gajah. Kebalik. Yang sekarang besar, besok kecil, kerdil. Sehingga kita sekarang supaya jadi orang yang besar di akhirat, maka kita beramal soleh. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah berfirman kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa basyir ya Muhammad, ceritakanlah wahai Muhammad, wa basyiril ladzina amanu, ceritakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar, bahwa mereka pasti mendapatkan apa? Surga. Dan surga itu tidak bisa kita bayangkan bagaimana indahnya. Nanti ada waktunya Abah bercerita tentang surga. Pada bab surga, insya Allah Abah akan ceritakan bab surga. Tapi sekedar memberitahu kepada kita semua bahwa orang yang beramal soleh di akhirat diberikan surga. Di dunia orang yang baik bagaimana? Dihormati atau diinjak-injak? Dihormati. Senang tidak dihormati? Senang tidak dicintai orang? Senang. Mana orang lebih cinta kepada orang yang soleh, orang beramal soleh, sering membantu, menolong, daripada orang yang selalu usir, teman duduk, tempelik di otak. Terus, jaga baju lama, petak dikentok, bermenit. Ada orang temannya tidur, main ini mah tidur, diambilkan garam. Itu usil namanya, dipertanyakan Allah besok. Berat itu, berat kelak di akhirat. Keberatan orang yang ditujukan.
Ini ada orang nikmat tidur begini-gini kan dengan apa yang lembut, dikirain makhluk. Dari nikmat dia tidur diganggu temannya. Itu bahaya itu. Besar dosanya. Oh besar dosanya mengganggu orang itu besar dosanya. Oh tersinggung orang itu, ya Allah. Luar biasa itu tersinggungnya orang itu. Marahnya Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang selalu menyinggung perasaan orang itu. Sehingga tidak berimanlah orang. Tidak berimanlah orang itu yang sering mengganggu tetangganya. Tidak beriman. Nah sehingga kita berusaha sekarang membuat orang itu bahagia, membuat orang itu senang sama kita, tidak pernah terganggu. Kalau ada salah sedikit tepat minta maaf, maaf semoga salah kita baru, maaf saudaraku, salah saya, cepat sebelum mati. Karena orang yang sering mengganggu temannya waktu sekarang itu tempatnya susah. Gitu dia. Tapi kalau orang yang sering membantu orang bersedekah itu di sekaratnya enak, nikmat, cepat keluarnya. Nah oleh karenanya jangan mengganggu orang. Berpikir mengganggu orang itu. Lebih baik membahagiakan teman kita. Karena tidak termasuk orang beriman yang sering mengganggu tetangganya sendiri, temannya sendiri. Lalu abah senang kita melihat teman kita sakit, abah bahaya itu, bahaya itu. Jangan. Oh itu sudah sakit hati itu. Kalau orang yang senang melihat temannya sakit, susah melihat temannya bahagia, itu penanda adalah saudaranya iblis. Hati-hati. Nah, agama menyuruh kita bersihkan hati. Bersihkan hati. Kenapa? Karena beruntung membersihkan hati kita. Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntunglah orang yang membersihkan hatinya. Bagaimana cara kita bersihkan hati kita, Abah? Tarekah. Berzikir kepada Allah. Minta tarekah kepada guru. Jalan menuju kepada Allah. Minta ijazahnya. Supaya lurus jalannya besok. Tiba-tiba kita masuk surga. Ayo, mana maunya? Masuk surga bigri hisab atau masuk surga tapi ditanya lama? Masuk surga bigri hisab. Tapi tentu sekarang kita punya jalan, tarekah. Bagaimana caranya, Pak? Punya jalan. Minta ijazah kepada ahli tarekah. Minta ijazah kepada guru musik kita. Tarekah itu kita minta. Bagaimana kalau kita tidak minta, Abah? Ya kalau tidak minta tidak dapat lah jadinya. Ayo, saya dengar sekarang. Kalau kita mau makan, terus orang yang punya nasi itu, kalau kita minta pasti dia berikan. Kalau kita tidak minta tidak dikasih. Lalu kita tidak minta dikasih tidak nasi itu? Tapi kalau kita minta dikasih tidak? Dikasih. Nah, sekarang kan kita mau menuju surga itu dengan tidak ada hambatan. Tentu harus ada punya apa? Punya jalan yang tidak menghambat kalian. Seperti jalannya para, ini di dunia ini, jalannya para Pak Presiden, jalannya Bapak Menteri, Gubernur, bagaimana jalannya mereka kalau dia di jalan raya itu? Enak enggak dia? Enak. Karena beliau-beliau itu orang terhormat. Nah begitulah gambarnya di akhirat. Kalau kita laksanakan ibadah di dunia ini, beramal soleh, dekat kepada Allah, maka subhanallah kita akan berjalan di jalan yang sudah ditentukan oleh Allah
bagi orang yang VIP, orang yang terhormat. Kita termasuk orang terhormat kelak di akhirat karena kita beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Ini siapa? Wa'ada. Ini janjinya Allah. Allah yang berjanji. Terus wa'ada. Dan Allah mengancam bagi yang tidak beramal soleh. Allah akan mengazabnya baik di dunia maupun di akhirat. Orang yang selalu menyakiti orang, tidak membuat orang tenang, maka Allah azab di dunia. Di dunia, di penjara, di dalam dunia. Di akhirat dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ini janjinya siapa? Allah. Sehingga harus kita muhasabah. Setiap kita berbuat harus kita apa? Kita berbuat langsung atau kita pikirkan dulu? Nah, begitu. Setiap kita mau berbuat, kita pikirkan dulu apa yang kita berbuat. Apakah bermanfaat untuk orang itu? Atau tidak bermanfaat untuk orang, atau tidak bermanfaat untuk diri kita? Atau bermanfaat untuk diri kita, atau bermanfaat untuk orang lain? Nah, kalau bermanfaat untuk diri kita dan orang lain, baru go. Maksud saya, laksanakan. Tidak berbohong, go. Bahasa Inggris. Jangan bahasa sasakan.